Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel mengutuk Amerika Serikat atas serangannya terhadap Venezuela. Díaz-Canel menegaskan serangan Amerika adalah tindakan pengecut, kriminal, dan khianat. Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel mengutuk Amerika Serikat atas serangannya terhadap Venezuela. Díaz-Canel berkumpul bersama warga Kuba dan menyampaikan dukungannya terhadap Nicolás Maduro dan Venezuela. Díaz-Canel menyebut bahwa penangkapan Maduro sebagai penculikan dan hal itu merupakan ancaman serius bagi Venezuela. Díaz-Canel menegaskan serangan Amerika Serikat adalah tindakan pengecut, kriminal, dan khianat. Para calificar hoy el brutal y alevoso ataque de fuerzas militares norteamericanas contra Venezuela y el inaceptable, vulgar y bárbaro secuestro de nuestro hermano, el presidente Nicolás Maduro y su compañera Cilia Flores. Solo puede llamarse cobarde, criminal y alevoso el ataque de madrugada a un pueblo pacífico y noble. Selain itu, Díaz-Canel juga menyerukan persatuan Amerika Latin di tengah ketegangan diplomatik yang terus berlanjut antara Kuba, Venezuela, dan Amerika Serikat. Tidak hanya ikut campur dalam urusan politik Venezuela, Presiden Donald Trump juga mengancam Iran. Trump mengancam akan menghantam jika Iran bertindak represif pada pengunjuk rasa. Unjuk rasa yang terjadi di Teheran, Iran, tak lepas dari sorotan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran terkait gelombang unjuk rasa yang berlangsung akibat krisis ekonomi. Trump mengatakan akan merespon Iran jika aparat Iran bersikap represif pada pengunjuk rasa, apalagi jika ada pengunjuk rasa yang tewas. Sebelumnya unjuk rasa besar-besaran digelar di sejumlah wilayah di Iran sebagai bentuk protes terhadap krisis ekonomi Iran. Aksi pada awalnya dimulai di ibu kota Teheran ini meluas ke sejumlah wilayah dan mulai mengarah pada tuntutan politik, termasuk seruan menentang pemimpin tertinggi Iran Khamenei serta tuntutan penggulingan rezim. Tim Liputan iNews melaporkan. Kolombia menyiagakan ribuan tentara di perbatasan Venezuela menyusul serangan Amerika Serikat. Pasukan Kolombia bersiaga di sejumlah titik rawan perbatasan. Kolombia mengerahkan sekitar 5.000 tentara ke perbatasan Venezuela menyusul serangan Amerika Serikat pada hari Sabtu. Pengerahan militer dilakukan pada hari Minggu di wilayah perbatasan Notre de Santander yang dianggap sebagai salah satu koridor utama antara Kolombia dan Venezuela. Siaga militer ini dilakukan sebagai bentuk pertahanan kedaulatan serta mempertahankan wilayah. Como unidad fronteriza, unidad de caballería, tenemos la misionalidad de la seguridad de nuestra línea de frontera. Siempre permanecemos en nuestra línea de frontera, porque es nuestro deber constitucional la defensa de la soberanía y en especial lo que corresponde a la línea de frontera. El despliegue como tal de nuestros vehículos, de nuestras tropas, es algo que normalmente realizamos y por lo cual siempre realizamos tareas en defensa tanto de la soberanía como en especial de la defensa y protección del pueblo colombiano. Selain mempertahankan wilayah, operasi militer ini juga memastikan kelancaran lalu lintas di wilayah perbatasan. Serangan serta penculikan Presiden Venezuela Nicolás Maduro mengundang banyak kritik dari pemimpin dunia. Presiden Kolombia Gustavo Petro menggambarkan hal tersebut sebagai agresi terhadap kedaulatan Venezuela. Karyawan tetap dan non-tetap di 5 sektor industri padat karya bisa menikmati gaji utuh tanpa potongan pajak pada tahun ini. Kelima industri tersebut adalah tekstil, alas kaki, furniture, kulit dan barang dari kulit, serta industri pariwisata. Syaratnya, karyawan tersebut harus bergaji maksimal 10 juta rupiah per bulan atau maksimal 500 ribu rupiah per hari. Karyawan juga harus memiliki NPWP dan belum mendapat fasilitas pembebasan pajak sebelumnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan keringanan bebas pajak bagi karyawan gaji 10 juta bertujuan mendorong daya beli di tengah lesunya perekonomian saat ini.
Badan Pusat Statistik mencatat total nilai impor Indonesia sepanjang periode Januari-November 2025 mencapai 218,02 miliar dolar Amerika. Nilai tersebut naik 2,03% secara tahunan. Badan Pusat Statistik mencatat total nilai impor Indonesia sepanjang periode Januari-November 2025 mencapai 218,2 miliar dolar Amerika. Nilai tersebut naik 2,3% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 213,69 dolar Amerika. Kenaikan impor secara kumulatif tersebut didorong oleh impor non-minyak dan gas sepanjang Januari-November 2025. Nilai impor non-migas tercatat sebesar 118,61 miliar dolar Amerika atau meningkat 4,37% secara tahunan. Sementara itu, impor minyak dan gas justru mengalami kontraksi. BPS mencatat nilai impor migas sepanjang Januari-November 2025 sebesar 29,42 miliar dolar Amerika atau turun 10,81% year on year. Dari sisi penggunaan, peningkatan nilai impor secara kumulatif terutama terjadi pada golongan barang modal. Sebagai penyumbang utama kenaikan impor, nilai impor barang modal mencapai 44,81 miliar dolar Amerika atau melonjak 18,54% dengan andil peningkatan sebesar 3,28%. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan krisis Venezuela pasca penangkapan Presiden Nicolas Maduro oleh Delta Force Amerika Serikat hanya berdampak terbatas bagi Indonesia, mengingat letak geografis Indonesia dan Venezuela yang cukup jauh. Krisis Venezuela juga diyakini tidak akan berdampak pada penurunan suplai minyak dunia. Terlebih Venezuela tidak terlalu aktif dalam pasar minyak dunia karena keterbatasan kapasitas produksi. Terkait langkah Amerika yang menyerang ibu kota Venezuela Caracas dan menangkap Presiden Nicolas Maduro, Purbaya menyebut kondisi tersebut memperlihatkan hukum dunia saat ini aneh. Purbaya mempertanyakan bagaimana bisa sebuah negara menyerang negara lain yang berdaulat. Situasi ini menggambarkan bahwa peran dan pengawasan PBB lemah. Selain jadi tempat wisata baru, patung macan putih gemoy yang viral di Kediri, Jawa Timur memberikan berkah untuk warga sekitar. Ya, patung macan putih yang viral di media sosial pada awal Desember 2025 menjadi wisata baru di Kediri, Jawa Timur. Ratusan pengunjung datang untuk melihat langsung patung macan putih gemuk yang disebut-sebut memiliki bentuk unik dan menggemaskan. Warga pun memanfaatkan momen tersebut untuk bersuah foto di sekitar patung. Tidak hanya itu, pedagang di sekitar lokasi juga kebagian berkah. Dengan ide kreatifnya, balon yang menyerupai patung macan putih juga dijual di sekitar lokasi.